Mereka mengklaim kalau pada malam hari mereka ini sering sekali mendengar teriakan serta tangisan seorang wanita nih guys. Bukan cuma itu, suara langkah kaki prajurit yang sedang berjalan dan suara-suara aneh lainnya juga sering terdengar nih di sekitar kawasan Toko Merah ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadilah di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Bagi kalian warga Jakarta pasti udah familiar nih dengan bangunan yang satu ini. Bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Seperti pada bangunan bersejarah lainnya, Toko Merah ini juga tak luput dari kisah mistisnya nih guys. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum nonton video gua tentang penampakan Ya'juj dan Ma'juj, silakan kalian tonton terlebih dahulu. Nanti linknya gua taruh di atas sini. Dan buat kalian nih yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Dan buat kalian juga yang punya cerita horor atau video penampakan, bisa kalian kirimkan cerita atau video kalian ke email lesehantv@gmail.com atau bisa kalian lihat di deskripsi. Nanti cerita-cerita kalian akan dibacakan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Toko Merah ini terletak di kawasan Kota Tua Jakarta Barat nih guys. Keunikan dari bangunan ini adalah arsitekturnya yang memiliki khas bergaya Tionghoa dan warna merah yang mendominasi interior bangunan tersebut. Nama Toko Merah ini sendiri diberikan setelah gedung ini menjadi milik Oi Liu Kaung. Dia adalah seorang pejabat Tionghoa nih guys pada abad ke-19. Sebelumnya pada tahun 1730, gedung ini merupakan kediaman para tokoh-tokoh penting nih di Batavia. Konon katanya penghuni pertama yang ada di Toko Merah ini adalah seorang jenderal nih yang bernama Gustav William Baron van Imhoff. Nah, Toko Merah ini sendiri juga sempat menjadi hotel para pejabat nih guys pada tahun 1768 sampai dengan 1808 guys. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, Toko Merah ini sering sekali pindah tangan nih guys hingga pada tahun 2012. Sampai akhirnya Toko Merah ini direstorasi ulang guys dan digunakan sebagai tempat pameran dan konferensi sampai saat ini. Karena Toko Merah ini letaknya berada di pinggir jalan, jadi siapapun nih ya, mau pejalan kaki ataupun pengendara dapat melihat Toko Merah yang menjadi bangunan bersejarah itu guys. Jika dilihat sekilas, Toko Merah ini terlihat seperti satu bangunan yang utuh nih. Tapi ternyata guys, Toko Merah ini merupakan dua bangunan yang berbeda nih. Jadi Toko Merah ini memiliki 3 lantai guys, di mana lantai dasarnya itu terdapat banyak ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian di lantai kedua itu ada 4 kamar, sedangkan di lantai 3 itu ada 5 kamar. Di balik dari pesona antiknya ini, ternyata Toko Merah ini menyimpan banyak cerita angker dan misteri yang masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat nih guys. Nah, asal muasal nama Toko Merah itu dinamakan setelah kejadian geger pecinan yang menelan ribuan korban nih guys. Bahkan tempat ini juga pernah menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa. Dan katanya mayat-mayatnya itu bertebaran di sekitar kali nih. Sehingga membuat air di kali tersebut berubah menjadi warna merah darah nih guys. Selain dijadikan tempat untuk pembantaian, bangunan ini juga digunakan untuk menyiksa para gadis hingga menemui ajalnya. Nah, warga sekitar yang berada di dekat kawasan Toko Merah ini sering sekali mengalami kejadian-kejadian mistis guys. Mereka mengklaim kalau pada malam hari mereka ini sering sekali mendengar teriakan serta tangisan seorang wanita nih guys.
Bukan cuma itu, suara langkah kaki prajurit yang sedang berjalan dan suara-suara aneh lainnya juga sering terdengar nih di sekitar kawasan Toko Merah ini. Wajar aja sih nih ya kalau menurut gua, karena dulunya tempat ini pernah menjadi tempat pembantaian besar-besaran guys. Dan katanya juga pernah ada seorang wanita yang disiksa di tempat itu sampai meninggal. Mungkin suara-suara itu berasal dari mereka-mereka yang pernah dibunuh dan dibantai di tempat tersebut. Nah, di sini juga pernah ada yang ngalamin nih guys, melihat sesosok wanita bergaun putih panjang yang sering berjalan di tempat tersebut. Anjir, serem juga sih ya kalau malam-malam lewat situ sendirian terus ngeliat sosok yang kayak gitu. Nah, dari kalian ada gak nih yang pernah ngeliat atau mengalami kejadian-kejadian aneh sewaktu melewati tempat Toko Merah itu? Kalau ada dari kalian nih yang pernah ngalamin melihat sesosok penampakan atau kejadian-kejadian aneh sewaktu melewati Toko Merah ini, silahkan komentar kalian nih di bawah. Nah, terus ada juga nih warga yang sering melihat penampakan wanita yang mengintip dari jendela guys. Seorang penjaga yang ada di Toko Merah ini juga pernah menyaksikan sendiri guys, bahwa pernah ada sebuah kejadian yang memicu kepanikan warga nih. Jadi pada saat itu ada seorang wisatawan yang menjadi korban keisengan penghuni bangunan merah tersebut. Wisatawan tersebut adalah seorang anak muda nih yang datang ke Toko Merah dan berniat untuk mengambil beberapa foto di sana guys. Tapi beberapa kali jepretan, tiba-tiba saja dia terjatuh dan berteriak-teriak histeris. Nah, anehnya di situ sang wisatawan ini berteriak-teriak tetapi tidak menggunakan bahasa Indonesia, guys. Saat itu seluruh warga yang ada di tempat tersebut langsung memenuhi area Toko Merah ini pada saat itu. Jadi mereka semua pada kepo nih ya, ngelihat apa yang sedang terjadi sama si wisatawan ini nih, yang lagi kesurupan, guys. Selang beberapa lama, seorang wisatawan itu akhirnya disadarkan oleh seseorang. Kemudian ketika ditanya apa yang terjadi, wisatawan itu menjawab ketika ia sedang memotret setiap sudut bangunan, tiba-tiba saja nih dia melihat sosok makhluk hitam yang masuk ke bingkai fotonya guys. Wah, kalian bisa bayangin gak tuh kalau tiba-tiba aja nih lagi motret terus ada sesosok bayangan hitam yang masuk ke bingkai kamera. Nah, makanya itu wisatawan ini berteriak-teriak histeris ya, karena sosok bayangan hitam itu tiba-tiba aja masuk ke bingkai kamera dan merasuki tubuhnya. Dan setelah itu katanya dia juga udah gak inget apa-apa lagi guys. Nah, buat kalian nih yang mau foto-foto di dekat gedung Toko Merah ini, mesti hati-hati guys, kalau nggak mau kejadian kayak wisatawan yang satu ini. Mungkin aja sosok yang berada di situ merasa terganggu nih dengan kegiatan yang dilakukan sama wisatawan itu. Dan cerita yang paling sering terdengar juga adalah dari seorang pedagang yang berjualan di sekitar area Toko Merah guys. Mereka itu sering sekali mendengar suara-suara tanpa wujud. Jadi suara itu seolah-olah sedang memanggil dirinya nih. Bahkan dia juga pernah sering ngedenger nih suara wanita yang menangis dan tertawa cekikikan guys dari dalam Toko Merah itu. Ternyata banyak juga nih ya guys yang sering sekali diganggu sama makhluk-makhluk penunggu di Toko Merah tersebut nih. Apakah ada nih dari kalian yang mau coba uji nyali di Toko Merah itu? Atau ada yang mau coba juga nih foto-foto setiap sudut ruangan di Toko Merah ini? Sama seperti wisatawan yang tadi guys. Bagaimana guys cerita dari keangkeran Toko Merah ini? Menurut gua wajar aja sih ya, sekarang Toko Merah itu menjadi tempat yang cukup angker. Karena dari zaman dulunya aja nih udah pernah dijadikan tempat pembantaian guys. Mungkin suara-suara yang pernah terdengar di Toko Merah itu adalah arwah dari orang-orang yang pernah dibantai di situ guys. Nah, buat kalian yang mau berkunjung ke Toko Merah ini silahkan guys. Lokasinya itu terdapat di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Nah, buat kalian yang mau kesana harap berhati-hati guys. Jangan sering-sering foto setiap sudut ruangan di Toko Merah itu kalau nggak mau kejadian kayak seorang wisatawan yang tadi. See you next time. Selamat beristirahat.